Baik, baik, seperti biasa kita satu minggu sekali bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia dan kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yakni materi tentang cerpen. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang cerpen dan setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan kalian dan melakukan beberapa survei pada kelas ini dan kalian ternyata lebih banyak yang menyukai, medianya itu audio ataupun audio visual. Kalian lebih suka banyak yang, menikmati materi atau pembelajaran itu dengan cara mendengarkan ataupun juga menyimak, melihat video. Baik, tentang cerpen, untuk mengawali ini seperti biasa kita awali dengan, eee, permainan seperti yang sebelumnya, yakni merangkai cerita secara berantai. Kata pertamanya, ya ini kata terakhir yang telah disusun oleh teman-teman sebelumnya. Kevin suka membaca buku novel. Kevan suka membaca buku novel. Kamu nunjuk siapa? Kevan. Katanya novel. Lanjut ceritanya. Novel itu dibeli dari mall. Novel itu diberi dari mall. Menunjuk siapa? Nah, ternyata membuat cerita itu bisa dengan beberapa cara. Bisa melalui permainan tadi ataupun cerita dilakukan oleh sendiri. Baik, saya kira kalian sudah bisa membuat cerita itu. Dan pada pertemuan kali ini, ya ini kalian bisa mengidentifikasi atau menelaah struktur yang ada pada cerpen dan unsur pembangun cerpen tersebut. Masih ingat ada unsur pembangun apa saja itu? Intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik ada apa saja tadi? Tadi di cerita Navin ada siapa di situ? Kevan di sana sebagai tokoh. Kevan membeli buku itu di mall, dalam cerita disebut setting, lokasi, atau istilah yang lain? Latar. Latar itu ada beberapa macam, ada latar tempat. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan hal itu dan saya sudah mempersiapkan di sini ada 3 jenis tema. Bagi yang suka horor, Boya silahkan menyimak cerita horor di sini. Ada yang sukanya kritik, entah itu siapapun yang dikritik, silakan. Ada yang sukanya cerita inspiratif di sini, silakan untuk melihat itu semua. Saya kira kalian di sini bawa handphone kan? Silakan pindai itu scan ceritanya. Mana yang kalian minati, sukai. Nah, silakan kalian pindai dan di sini ada panduan LKPD-nya. Bisa tolong bantu disebarkan Arlando. Namaku memanggilku Gigi. Kejadian ini terjadi ketika aku hendak pulang dari mudik saat libur lebaran. Pamitnya Pak. Egi. Untuk menemui tujuan kota Bandung. Sengaja aku berangkat sore hari. Baik, di sini ada cerita inspiratif, kelompok inspiratif. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, jadi judulnya itu Bapak dengan tema perjuangan seorang bapak. Lalu tokohnya di sini ada bapak, ada anak namanya Sari, terus ada Riko juga. Lalu latarnya tempatnya di Jakarta di sebuah perumahan. Terus alurnya maju.
Jadi amanat itu kayak kita tuh harus sayang sama orang tua kita, terus kita harus peduli sama orang tua kita, terus sudut pandangnya itu anaknya itu yang kayak ngerasa kalau malu punya bapak kayak seorang bapak atau ayah yang gak bisa mengungkapin rasa sayangnya di depan anaknya. Jadi kayak anak ini mikir kalau bapaknya tuh nggak pernah peduli, jadinya sang anak ini sempat benci sama si bapak ini gitu. Sudut pandangnya? Sudut pandangnya orang pertama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, kelompok selanjutnya ya ini kelompok horor. Silakan untuk kelompok horor Amanda dan Gaby beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Ayo untuk membagikan apa yang dia dapatkan dari cerita horor yang mereka dengarkan atau mereka simak. Sini. Nah, sip. Oke, silakan. Judul ceritanya hantu bis dan temanya adalah pengalaman seram yang Egy rasakan saat iris. Tokohnya adalah Egy dan penumpang perempuan. Latar waktu dan tempatnya itu terminal bis kota atau saat Egy sampai di Bandung. Ceritanya terjadi pada sore hari sampai malam hari. Dan pada saat sore hari dan malam hari itu Egy menumpang bis di terminal bis kota. Ia ingin mudik pulang ke Bandung. Tapi pada saat tengah perjalanan, ia ketemu dengan satu wanita yang menggunakan baju merah dengan jeans. Dan saat ia terbangun, ia kira itu hanya mimpi, tetapi saat ia terbangun, semuanya itu sangat realistis. Dan saat ia mengajak ngomong dengan satu wanita ini, wanita itu tidak sama sekali menjawab komunikasi dia, tapi wanita itu hanya menatap jendela tersebut. Lalu pada saat ia sudah sampai Bandung, ia kira wanita itu tidur terlelap, tetapi ternyata wanita itu adalah hantu. Jadi amanat dari sebuah cerita itu adalah ketika kita masuk ke suatu tempat atau saat kita berada di suatu tempat, kita harus beretika dan jangan asal berbicara agar menjaga keselamatan dan dari hal-hal gaib seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Kita hari ini sudah melakukan apa saja? Di LKPD itu ada mencari apa saja? Ya, itu disebutnya apa namanya? Unsur intrinsik atau unsur pembangun dari sebuah cerita. Ada apa saja tadi? Judul, tema, tokoh, alur, amanat. Ada yang tahu apa perbedaan tokoh dan penokohan? Gimana? Maxwell? Tokoh itu apa? Ada yang bisa bedanya tokoh sama penokohan? Gimana Begeb? Kalau tokoh? Penokohan tuh kayak ciri sifatnya. Kalau tokoh itu personnya, orangnya. Kalau penokohan itu adalah ciri-ciri atau sifat dari karakter itu yang melekat. Baik, selanjutnya ada struktur cerpen. Ada yang tahu apa saja struktur cerpen? Gimana Kevin? Ada apa saja? Orientasi, komplikasi, evaluasi, sama resolusi. Baik, ada yang bisa menjelaskan apa setiap bagian itu tadi? Di orientasi kita biasanya menemukan apa? Tokoh perkenalan, Apa dikenalkan tokoh, latar, tempat, Kalau di komplikasi? Ada yang tahu kalau evaluasi? Bedanya evaluasi dan solusi? Ada yang bisa? Kayaknya kalian tuh bisa cuman kesulitan mengungkapkannya. Ada yang tahu bedanya evaluasi dan resolusi dari struktur? Pen? Ayo. Siapa yang bisa? Kalilah. Apa itu evaluasi? Kurang tahu. Evaluasi. Kira-kira kalau ada konflik itu harus diselesaikan tidak? Bagaimana si tokoh itu menyelesaikan konfliknya itu disebut resolusi. Kalau evaluasi artinya apa yang diselesaikan itu? Masalahnya. Jadi puncak konfliknya itu ada di evaluasi. Baik, jangan lupa ya. Harus berani dong kalau bicara. Baik, saya kira kita akan menutup pembelajaran hari ini.
Dan untuk selanjutnya, hal apa yang bisa kita tingkatkan untuk pembelajaran lebih baik lagi dari sebelumnya? Ada yang mau merefleksikan? Ada? Tidak ada? Atau misalkan ceritanya harus lebih banyak lagi yang disiapkan? Cerita horornya kurang menakutkan? Kurang menakutkan. Koneksi internetnya bagus tidak? Perlu ditingkatkan tidak? Ini tidak, itu iya. Jadi yang mana? Ada lagi yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran selain itu? Kuisisnya, pertanyaannya, apakah bisa dimengerti? Kurang banyak? Cukup? Tidak terlalu sedikit? Oke, baik ya seperti itu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ingat selanjutnya kalian akan belajar untuk membuat cerita sendiri. Jadi diawali bisa jadi mengadaptasi dari cerita sebelumnya. Kalian buat dulu mind mappingnya, peta konsepnya, lalu nanti silahkan untuk dikembangkan. Dikembangkannya terserah kalian. Apakah bisa menggunakan cerita bergambar? Di sini kayaknya ada yang suka membuat komik. Juan ya, suka membuat komik. Ada yang suka menulis cerita di sini? Galang ya. Ada juga yang suka membuat video? Aurel? Baik. Jadi nanti ketika membuat cerpennya, silakan dikembangkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada yang misalnya membuat cerita bergambar, ada yang tulisan, ada yang membuatnya bentuk video. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih sudah membersamai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk bawa hal-hal yang akan kalian gunakan untuk membuat cerpen yang akan kalian buat sendiri ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.